Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama aku Ayana Muza. Di video kali ini, aku akan membahas gimana caranya untuk mengikuti JKT48 Audition generasi ke-14. Kalau kamu penasaran gimana cara mengikutinya, langsung aja simak videonya. Yang pertama yaitu kualifikasi atau siapa aja yang bisa ikutan audisi ini. Kualifikasinya yaitu cewek dari kelahiran 13 sampai 18 tahun, lalu tidak sedang terikat kontrak dengan rumah produksi, agensi model, duta merek, iklan, ataupun televisi manapun. Nah, untuk umur ini pasti banyak banget yang akan tanya, "Kak, aku belum umur 13 tahun, apakah aku boleh ikutan audisi JKT48?" Sebenarnya memang untuk kualifikasi yang harus benar-benar kalian perhatikan itu adalah 13 sampai 18 tahun. Dan aku memang nggak saranin kalian juga yang belum umurnya 13 untuk ikutan audisi ini, karena sesuaiin aja dengan aturannya ya. Tapi kalau kalian memang kekeh pengen ikutan audisinya, walau kalian belum berumur 13 tahun, kalian bisa coba aja atau kalian tanyakan aja, kalian bisa datang ke teaternya JKT48 dan kalian bertanya apakah kalian ini yang belum berumur 13 tahun boleh ikutan atau enggak. Nah, kalian juga ini kalau ke sana untuk bertanya, jangan lupa juga untuk menyiapkan dari rumah berkas-berkas yang harus kalian bawa ke sana. Jadi kalau misalnya kalian boleh taruh berkas kalian, ya udah kalian taruh di sana, kalian bisa isi formulir yang akan disiapkan. Tapi kalau misalnya nggak bisa atau belum boleh, ya kalian jangan sedih dan kalian harus pulang lagi ke rumah, kayak gitu. Nah, kalau kalian tanya bagi kalian yang belum berumur 13 tahun, jadi masih 12, 11, 10 kayak gitu, kalau kalian tanya, "Kak, kalau umur segitu apakah boleh ikutan online?" Kalau misalnya online pasti jawabannya itu adalah nggak bisa ya teman-teman, karena kalau online kalian belum sesuai kualifikasi umur yang diinginkan, pasti kalian nggak bisa mengirimkan berkas kalian. Jadi pasti otomatis dari website yang kalian isi itu ada tulisannya kalau belum sesuai umur kalian. Jadi kalau kalian belum 13 tahun dan kalian nyoba untuk kirim lewat online, itu nggak bisa ya teman-teman. Jangankan yang lewat online, kalau yang lewat offline yang tadi aku sarankan kalian untuk tanya dulu, itu juga belum tentu kalian diterima berkasnya. Karena kalian umur belum 13 tahun, kalian tanya dulu. Kalau beruntung, berkas kalian bisa kalian taruh. Kalau misalnya nggak beruntung ya, kalian jangan sedih. Kalian bisa tunggu dulu sampai umur kalian udah 13 dan kalian bisa ikut di next JKT48 audition selanjutnya. Kualifikasi selanjutnya adalah jika terpilih, bersedia mengikuti seluruh kegiatan trainee, kegiatan pelatihan sebelum dipromosikan sebagai member tetap, dan bersedia berdomisili di Jakarta. Nah, untuk ini, proses audisi, walaupun audisi sampai jadi trainee, semua biaya yang kalian keluarkan itu untuk keperluan kalian sendiri adalah tanggung jawab kalian sendiri. Jadi kalian harus persiapkan dari sekarang biaya-biaya tambahan lainnya. Kalau dadakan kalian harus disuruh ke sana, lalu dadakan kalian butuh sesuatu. Jika kalian mengeluarkan uang atau biaya itu adalah biaya kalian sendiri. Jadi mulai dari sekarang kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian. Dan juga untuk proses audisi itu adalah proses audisinya sangat panjang, ada beberapa tahapan dan setiap tahapannya itu akan diseleksi, nanti berkurang setiap tahapannya. Nah, selama proses itu berlangsung, mungkin kalian harus nyiapin biaya dan juga kalian harus siapkan untuk sekolah kalian. Kalau kalian masih bersekolah dan kalian masih mengikuti tahapan-tahapan audisi, nah gimana caranya Kak? Aku masih sekolah, tapi kalau misalnya aku harus ikut audisi, waktunya gimana? Nah, kamu harus bicarakan juga dengan orang tua kalian, kayak bagi waktunya, orang tua kalian juga izin ke sekolah kalian. Misalnya kalian harus ikutan proses audisinya JKT48 yang memakan waktu, ya kalian harus bicarakan dan kalian mintakan izin gitu ke sekolah kalian. Begitupun ketika kalian menjadi seorang trainee. Nah, kalau trainee sekolahnya gimana, Kak? Nah, antara dua pilihan. Yang pertama, kalian pindah sekolah yang dekat dengan kalian menjadi trainee. Kalian pindah sekolah atau kalian mau ngekos.
Jadi nanti kalian bagi waktunya itu misalnya seminggu beberapa kali kalian sekolah pulang ke rumah, dan beberapa hari di dalam 1 minggu itu kamu balik lagi menjadi trainee dan mengikuti kegiatan trainee. Jadi kalian harus pinter-pinter bagi waktu, dan untuk jadi JKT48 itu kalian harus bisa bagi yang namanya karir kalian, dan juga tentang pendidikan kalian itu juga harus diutamakan. Yang selanjutnya adalah pengalaman tidak diutamakan. Nah, di sini walaupun kalian nggak punya pengalaman di bidang entertainment atau apapun itu, kalian tetap boleh daftar untuk audisi ini. Dicoba aja peruntungan kalian. Nanti yang dicari itu adalah anak-anak yang memang antusiasnya tuh luar biasa. Jadi kalian cocok dengan JKT48 walaupun kalian nggak punya pengalaman, ya kalian pasti akan diterima juga. Tapi kalau kalian memang punya pengalaman dunia entertainment atau sebagainya, itu juga nilai plus buat kalian. Tapi ingat ya, hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian lolos atau enggaknya. Yang dilihat adalah ketika kalian ikutan audisi, kalian itu menarik atau enggak. Yang selanjutnya adalah batas pengiriman berkas diri kalian. Nah, untuk mengirimkan data diri kalian itu kan ada dua cara, ada online dan juga ada offline. Nah, untuk online ataupun offline itu memang dibuka dari tanggal 22 November sampai 28 Desember 2025. Dan jangan lupa bahwa kalian cukup mengirimkan 1 kali saja, jadi nggak perlu double dan nggak perlu kalian ikut online dan juga ikut offline, jadi pilih salah satu aja. Dan kalian juga harus perhatikan kalau misalnya kalian mau kirim data dirinya itu offline, jadi di hari Selasa sampai Minggu aja di jam 2 sampai jam 9 kalian bisa datang ke sana, kemudian kalian kirimkan data diri kalian atau kalian kasih ke staffnya, dan juga kalian silahkan mengisi formulir yang ada di sana. Yang selanjutnya adalah berkas-berkas yang harus kalian siapkan. Nah, kalian harus tahu dulu bahwa mengikuti JKT48 audition ini ada dua cara. Yang pertama online, kalian bisa kirimkan data kalian lewat websitenya JKT48 audition, atau yang kedua adalah offline. Jadi kalian bisa langsung datang ke JKT48 Theater untuk mengirimkan berkas kalian. Nah, jadi untuk berkas-berkas yang kalian siapkan ini ada bedanya dengan online ataupun offline. Jadi kalian bisa sesuaikan aja keperluan kalian. Kalau kalian memilih untuk mengirimkan berkas kalian lewat jalur offline, jadi datang ke teaternya JKT48, berkas-berkas yang kalian harus bawa adalah yang pertama adalah 2 foto cetak terbaru, fotonya setengah badan dan full body atau seluruh tubuh. Pengambilan fotonya paling lama 1 bulan sebelumnya, jadi kalian ngambil fotonya itu harus yang terbaru. Kemudian untuk fotonya itu backgroundnya polos. Nah, biasanya banyak yang tanya nih, Kak, polos ini maksudnya harus putih ya? Sebenarnya polos ini nggak harus putih, kayak satu warna seperti itu, tapi memang lebih baik untuk kayak pasti benar itu adalah kalian usahakan belakangnya polos warna putih. Lalu ukuran fotonya adalah 3R. Jadi untuk kalian bawa ke teater JKT48 itu semua dalam bentuk fisik ya. Untuk fotonya ini jadi dicetak dulu, yaitu ukurannya 3R. Nah, untuk ketentuan outfit saat dalam berfoto itu ada sedikit aturan yang harus kamu ikutin. Untuk bagian atasnya atau bagian atas baju itu nggak ada ketentuan pasti kalian harus pakai apa. Tapi aku saranin buat kalian pakai aja suatu baju yang membentuk badan, jadi bentuk badan kalian itu terlihat agar bagus. Lalu untuk bawahannya ini ya, bawahannya ini adalah bawahan yang wajib kalian ikutin aturannya. Jadi maunya untuk JKT48 audition itu bawahannya kalian harus pakai celana pendek jeans berwarna biru. Jadi untuk aturan bawahannya ini kalian nggak bisa tawar-tawar ya. Jadi harus pakai sesuai aturan, yaitu celana pendek jeans berwarna biru. Nah, untuk berkas selanjutnya kalian harus perhatikan baik-baik ya.
Untuk berkas yang ini, kalian bisa sesuaikan umur dan juga keperluan kalian. Jika kamu berumur 17 tahun dan kamu punya KTP, jadi berkas yang kamu siapkan adalah satu fotokopi KTP kamu. Jika kamu berumur 17 tahun tetapi belum punya KTP, dan bagi kamu yang masih di bawah 17 tahun, kamu bisa siapkan satu fotokopi akte kelahiran dan surat izin orang tua atau wali. Untuk surat izin orang tua atau wali, nanti habis ini aku bahas. Lalu, jika kamu adalah kewarganegaraan asing, kamu cukup siapkan satu fotokopi paspor kamu yang menunjukkan identitas tahun kelahiran kamu. Lalu, kamu juga siapkan yang terakhir adalah satu amplop besar berwarna coklat. Nah, amplop ini gunanya untuk apa, Kak? Amplopnya ini adalah untuk menampung semua berkas-berkas yang kamu siapkan. Jadi untuk foto kalian, lalu juga fotokopi-fotokopi misalnya KTP atau akte kelahiran atau surat izin orang tua atau fotokopi paspor kalian itu masukkan ke dalam amplopnya, dan nanti amplopnya ini kalian bawa ketika kalian mengirimkan data diri kalian langsung ke teaternya JKT48. Lalu surat izin orang tuanya tadi gimana, Kak? Nah, kalau kalian mau mendapatkan surat izin orang tuanya, kalian bisa langsung aja masuk ke linknya JKT48 Audition, linknya di sini, atau nanti aku taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja, dan kalian bisa scroll paling bawah, dan kalian bisa klik yang bagiannya surat izin orang tua seperti di samping. Nah, kalian bisa klik di situ, nanti otomatis akan terdownload. Nah, kalau misalnya udah terdownload, kalian bisa bawa filenya kalian itu untuk kalian cetak secara fisik, jadi bentuk kertas. Kalau kalian udah cetak dalam bentuk kertas, kalian bawa ke rumah lagi, lalu kalian isi bersama orang tua kalian. Jadi kalian isi atas sepengetahuan orang tua kalian. Dan kalian bisa tanda tanganin di situ, bersama juga orang tua kalian harus tanda tangan di situ. Nah, suratnya ini karena kalian ikutannya itu adalah yang offline, jadi kalian kirim data berkas kalian lewat offline. Nah, suratnya ini jangan lupa untuk gabung bersama berkas-berkas lain yang sudah kalian siapkan dalam amplopnya. Nah, selanjutnya kalau kalian mau ikutannya ngirim berkas data diri kalian lewat online atau website, nah kalian apa aja sih yang harus disiapkan? Yang pertama adalah 2 file foto, fotonya setengah badan dan full body, jadi seluruh tubuh. Untuk pengambilannya sama, yaitu paling lama 1 bulan yang lalu. Kalau lebih dari itu jangan dipakai ya fotonya, usahakan fotonya itu yang terbaru. Lalu backgroundnya polos aja, dan ukuran file fotonya itu adalah 500 KB sampai 1,5 MB. Jangan lupa file fotonya kalian namain nama kalian biar tidak tergabung dengan yang lain. Untuk ketentuan outfitnya sama seperti yang offline persiapannya, jadi atasannya itu bebas, tapi kamu bisa memakai pakaian yang sedikit membentuk badan, tetapi tetap sopan ya. Lalu bawahannya itu wajib nggak boleh ditawar-tawar, yaitu kalian memakai celana jeans pendek berwarna biru. Selanjutnya, untuk berkas-berkas lainnya, sama dengan halnya offline, kalian harus sesuaikan sesuai umur dan juga keperluan kalian. Kalau kalian adalah yang berumur 17 tahun dan punya KTP, jadi kalian siapkan satu scan KTP kalian. Jadi KTP kalian foto. Jika kalian berumur 17 tahun tetapi belum punya KTP dan kalian jika masih di bawah 17 tahun, kalian bisa foto file akte kalian dan juga surat izin orang tua kalian. Jadi akte kelahiran kalian yang menunjukkan kalian ada di dalam situ, bersama juga terlihat tahun kelahiran kalian, itu kalian foto. Jika kalian adalah kewarganegaraan asing, jadi paspor kalian yang menunjukkan identitas kalian itu kalian foto. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk mengirimkan berkas data diri kalian? Untuk mengirimkan berkas data diri kalian ada 2 cara, yang online dan juga yang offline.
Yang pertama yang akan aku bahas adalah yang gimana caranya untuk mengirimkan lewat offline. Kalian dari rumah jangan lupa untuk membawa berkas kalian yang kalian udah masukkan ke dalam amplop. Setelah itu kalian silahkan datang ke teaternya JKT48. Selanjutnya sampai di sana kalian bisa bilang, "Kak, aku mau ikutan JKT48 audition." Habis itu nanti kalian bisa minta formulir untuk mengisi data diri kalian. Nanti dari stafnya akan kasih sebuah formulir. Jangan lupa dari rumah kalian bawa pulpen sendiri. Di sana kalian mengisi formulir kalian. Formulirnya diisinya di tempat ya, jadi nggak boleh dibawa pulang ke rumah, diisinya di situ. Kalau udah selesai mengisi, nanti formulirnya itu kalian masukkan ke dalam amplop coklat yang kalian bawa, lalu kalian serahkan kembali kepada stafnya. Setelah itu ya udah kalian pulang ke rumah lagi, kalian nunggu proses siapa aja yang bakal lolos ke tahap selanjutnya yaitu tahap interviewnya. Jadi kalian nggak bisa nunggu di situ, ya udah pulang dulu, nanti tunggu selesai semua audisinya. Jadi siapa aja yang lolos ke tahap interview itu akan ditelepon sama pihak stafnya. Jadi jangan lupa untuk nomor HP kalian dan juga nomor HP orang tua kalian itu selalu aktif ya. Yang selanjutnya yaitu mengirimkan berkas jalur online. Yang pertama adalah kalian masuk aja ke linknya JKT48 Audition. Aku taruh di sini atau nanti aku taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung klik aja di sana. Nah, selanjutnya akan terbuka websitenya JKT48 Audition generasi ke-14. Kalau misalnya ada persyaratan dan lain-lainnya, kalian bisa langsung baca-baca dan kemudian next. Selanjutnya akan terbuka kolom-kolom kalian mengisi data diri kalian. Yang pertama itu adalah nama lengkap, kalian bisa isikan nama lengkap kalian, kemudian nama panggilan, kalian bisa isikan nama panggilan kalian. Lalu ada tempat lahir, kalian bisa isikan tempat lahir kalian, kemudian tanggal lahir bisa sesuaikan dengan kalian. Lalu usianya kalian bisa sesuaikan dengan umur kalian. Kewarganegaraan, kalau kalian orang Indonesia, ya udah kalian isikan Indonesia. Kemudian bahasa utama adalah bahasa ibu kalian, bahasa yang kalian pakai yang paling utama yang kalian pakai sehari-hari. Kalau misalnya bahasa Indonesia ya tulis bahasa Indonesia, kalau ada bahasa tambahan lainnya kalian bisa isikan juga. Kemudian golongan darah bisa sesuaikan dengan kalian. Lalu zodiak kalian bisa isikan sesuai dengan kalian zodiaknya apa. Lalu di bawahnya adalah riwayat penyakit atau penyakit yang kalian sedang derita. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa isikan tidak punya. Kalau kalian punya, silahkan isikan sesuai dengan penyakit yang kalian punya. Ingat ya, kalian harus jujur, karena suatu saat nanti kalau misalnya kalian keterima jadi trainee atau jadi membernya, kalian bisa ditahu kalian itu misalnya ada alergi apa atau punya penyakit bawaan apa, semacamnya itu. Lalu di bawahnya ada tinggi badan, sesuaikan dengan kalian. Lalu di bawahnya ada berat badan, sesuaikan juga dengan kalian. Lalu di bawahnya ada ukuran baju, celana, sepatu, sesuaikan aja dengan kalian. Kemudian hobi, silakan isikan hobi kalian. Lalu keahlian, kalian bisa isikan sesuai dengan kalian. Misalnya kalian bisa taekwondo, atau bisa balet, atau bisa nari tradisional, atau bisa melukis. Sesuaikan keahlian kalian ya. Lalu pekerjaan orang tua, kalian bisa utamakan pekerjaan ayah kalian. Kalau kalian misalnya tinggal sama ibu kalian, ya udah isikan ibu kalian, pekerjaannya apa. Jadi salah satu aja. Lalu alamat domisili, kalian bisa isikan lengkap ya, dari jalannya, nomornya, RT-nya, atau kelurahan, kabupatennya, dan juga provinsinya. Lalu selanjutnya nomor telepon rumah, kalau kalian nggak punya nomor telepon rumah, kalian bisa isikan tidak punya, atau kalian bisa tuliskan strap aja, seperti itu. Kemudian nomor HP pribadi, karena audisi ini adalah audisi JKT48 Audition Indonesia. Ya udah kalian bisa isikan dimulai dari angka 08. Jadi nggak perlu kasih plus 628 itu nggak perlu. Kalian 08 berapa itu juga nggak masalah. Selanjutnya nomor HP orang tua kalian isikan salah satu saja ya. Misalnya 08 berapa kalian bisa isikan. Nggak perlu kalian isikan kode negara. Kemudian alamat email. Untuk alamat emailnya adalah alamat email kamu sebagai peserta audisi.
Lalu di bawahnya itu adalah sosial media yang kamu punya. Kalau kamu punya, kamu isikan aja. Jadi kalian nggak usah dipaksakan. Kalau kalian punyanya cuman Instagram, ya udah kalian isikan Instagram kalian itu ID-nya apa. Silakan isikan sosial media yang kalian punya aja. Jadi kalian nggak paksakan semuanya harus punya. Kamu punyanya apa ya udah kamu isikan. Kalau kamu nggak punya, kalian bisa isikan strap saja. Selanjutnya, untuk kolom di bawah, ada kolom apa tujuan kamu menjadi member JKT48. Jadi tujuan kamu mau masuk JKT48 itu tujuan kamu apa? Silakan isi sesuai dengan kalian. Lalu di bawahnya adalah apa yang kamu ketahui tentang JKT48. Kalian tahu JKT48 itu dari mana, apa aja, kenapa kamu suka. Lalu di bawahnya lagi ada foto setengah badan, masukkan di situ foto setengah badan kalian, dan di bawahnya juga ada foto seluruh badan. Kalian bisa masukkan, lampirkan foto seluruh badan kamu. Nah, di bawahnya juga ada kolom contoh foto registrasi, yaitu contoh pembuatan fotonya yang seperti itu yang sebelumnya sudah aku jelaskan. Nah, sampai di sini kalian langsung aja cek satu kali lagi semua data diri kalian. Apakah benar atau tidak? Kalau sudah benar, kalau sudah yakin, kalian langsung aja bisa klik tombol submit. Selanjutnya nanti ada kompilasi data diri kamu, foto-foto yang kamu lampirkan. Kalau misalnya kamu masih mau perbaiki lagi, ya udah kamu klik tombol memperbaiki. Kalau misalnya kamu sudah yakin benar, kamu langsung aja klik tombol mendaftar. Nanti akan muncul tampilan konfirmasi registrasi. Apakah kamu yakin seluruh informasi sudah sesuai? Kalau kamu yakin, langsung aja klik tombol konfirmasi. Dan selesai, kamu sudah selesai mengirimkan data diri kamu lewat jalur online. Nah udah, kalian tunggu aja selama masa periode pengiriman berkasnya berlangsung. Nanti kalau misalnya kamu lolos, kamu akan ditelepon oleh pihak JKT48. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan mengenai JKT48 audition ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kalau aku bisa, akan aku jawab.